Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk pada materi teori praktek dakwah, terlebih dahulu saya sampaikan atau saya perkenalkan diri saya. Nama saya adalah Dr. Anda Andi Mega Surya, MPDI. Materi yang akan saya bawakan pada hari ini adalah teori praktek dakwah. Namun dalam pembahasan ini adalah mengenai teorinya terlebih dahulu yang kita akan sampaikan. Bagaimana adik-adik sekalian? Apa sehat walafiat pada hari ini? Apa sudah siap menerima materi Ibu pada hari ini? Oke, kalau kita sudah siap bersama, mari kita mulai dengan materi teori praktek dakwah. Dalam hal ini kita masuk pada pembahasan teori. Tujuan daripada materi ini agar adik-adik sekalian bisa menjadi seorang mubalik dan mubalikah yang benar-benar bisa membawa atau bisa memberikan penerangan kepada umat manusia yang berada di dunia ini. Oke, kita mulai pengertian dakwah secara etimologis. Ditinjau dari segi bahasa, dakwah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata da'a, yad'u, dan dakwatan, di mana dari kata-kata tersebut mengandung makna atau arti ajakan, undangan, seruan, panggilan tentang kebaikan, di mana dakwah ini mengajak kepada kita semua berbuat sesuatu hal-hal yang benar, yang baik. Namun bila kita melihat arti daripada kata-kata ajakan, undangan, panggilan, seruan, kita dapat mengartikan bahwa ajakan seruan ini bisa mengandung makna dua, yaitu ajakan tentang kebaikan dan ajakan tentang keburukan. Setuju nggak anak-anak kalau saya mengatakan bahwa dakwah itu bisa kita artikan dengan kata ajakan tentang keburukan? Boleh kita melihat ajakan tentang keburukan itu kita temukan di dalam surah Al-Fatir ayat 6. Di situ Allah menegaskan bahwa syaitan tidak akan mengajak selain kaumnya. Olehnya itu, yang mengajak tentang keburukan itu juga termasuk daripada dakwah. Jadi dakwah bukan saja mengandung makna tentang kebaikan, tapi dakwah juga mengandung makna atau ajakan seruan tentang keburukan. Jadi pengertian dakwah dari segi bahasa itu tadi tidak dalam lingkup yang kecil tapi lingkup yang besar. Setuju dengan apa yang Ibu katakan tadi bahwa dakwah boleh juga kita artikan dengan dakwah pada keburukan? Oke. Kalau dakwah tentang kebaikan, semua kita sudah paham bahwa seruan ajakan tentang kebaikan itu adalah dakwah. Tapi seruan dan ajakan tentang keburukan itu bukanlah dakwah menurut faham-faham yang fanatik. Tapi kalau kita melihat dari segi bahasa, bahwa pengertian dakwah diambil dari kata da'a, yad'u, dan dakwatan itu adalah ajakan, seruan, panggilan, undangan, berarti itu sudah mengandung makna kebaikan dan keburukan yang seperti kita temukan dalam surah Al-Fatir ayat 6 itu tadi, bahwa syaitan tidak akan mengajak, mengundang, memanggil selain daripada golongannya. Jadi jelas ya adik-adik sekalian bahwa dakwah itu adalah satu perbuatan di mana perbuatan ini bisa mengakibatkan terjadinya satu perubahan terhadap diri seseorang. Apakah itu perubahan negatif, apakah itu perubahan yang positif? Bagaimana adik-adik sekalian? Sudah bisa menerima atau sudah paham tentang materi yang Ibu sampaikan tadi? Kalau memang belum, mari kita bisa sharing tentang apa yang Ibu sampaikan tadi daripada pengertian dakwah itu sendiri secara etimologis. Baik, sebelum kita lanjut pada materi yang berikutnya, Ibu harapkan kepada adik-adik sekalian itu bisa memahami benar tentang pengertian dakwah itu tadi sebelum kita masuk pada materi-materi dakwah yang lebih dalam atau yang lebih menyentuh kepada objek penerima. Materi dakwah
Jadi kita lanjut pada materi dakwah. Materi dakwah itu sendiri harus yang bersifat konsumtif. Artinya kita bisa melihat di mana kita berada dan sesuai dengan kebutuhan objek yang menerima materi kita. Jadi harus yang bersifat konsumtif. Begitu pula materi dakwah harus bersifat up to date, artinya yang news, yang terkini. Jadi jangan kita membawa suatu materi dakwah kita, memberikan masukan kepada seseorang, tapi yang sudah masa lampau, yang mereka sudah pahami benar. Tapi berikan mereka materi yang news, yang up to date, yang konsumtif, yang up to date. Itulah materi yang harus kita berikan kepada objek penerima materi. Dan seorang mubalik-mubalika harus mempunyai sifat lebih. Jangan sama dengan objek penerima. Kita harus memiliki sifat yang lebih. Artinya tingkat pengetahuan kita lebih daripada yang menerima. Bagaimana adik-adik sekalian, sudah paham dengan materi teori dakwah ini tadi apabila adik-adik ingin menjadi mubalik dan mubalikah? Kemudian apabila adik-adik sekalian belum memahami atau belum sesuai target yang kita harapkan dengan materi teori dakwah ini tadi, adik-adik bisa memutar kembali video pembelajaran yang Ibu sampaikan sampai kalian bisa memahami benar materi teori dakwah ini. Oke adik-adik sekalian, sebelum kita menutup materi teori dakwah ini, saya akan memberikan tugas kepada adik-adik sekalian, yaitu tolong dibuatkan dasar-dasar hukum yang belum Ibu sampaikan tadi, dasar-dasar hukum tentang dakwah itu sendiri. Jadi dakwah terbagi menjadi dua, dakwah tentang kebaikan dan dakwah tentang keburukan. Oke, dua dasar hukum yang belum Ibu sampaikan, yaitu dakwah tentang kebaikan dan dakwah tentang keburukan. Apabila ada pertanyaan yang tidak sempat kita cover di pertemuan kita ini, maka adik-adik boleh bertanya melalui email Ibu yang tertera di bawah ini. Oke? Baik, kita akan menutup pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.